Apa? Lita refleks terkejut saat mendengar apa yang baru saja Lars katakan. Mata gadis itu berkilat tajam memandang ke arah Lars yang sudah terlihat gugup dan ketakutan. Jangan marah dulu ya, dia di sini tidak lama kok. Awalnya dia ke sini karena mau. Lars menghentikan kalimatnya lalu menatap Lita yang sedari tadi tidak mengalihkan tatapannya dari Lars. Mau apa? Mau ngajak kamu balikan iya? Harusnya kamu telepon aku kak tadi, biar aku lihat seberapa cantik sih mantan kamu itu, ujar Lita dengan nada kesal, membuat Lars tanpa sadar terkekeh karena ucapan Lita yang seperti sedang cemburu. Tidak lebih cantik dari kamu kok. Kamu tetap yang paling cantik untukku sayang, ujar Lars dengan tersenyum lalu membawa Lita ke dalam pelukannya. Dia tahu saat ini jika gadisnya itu pasti tengah kepikiran karena apa yang baru saja Lars katakan. Memang harusnya begitu. Awas saja jika Kak Lars bilang wanita lain lebih cantik daripada aku, ujar Lita dengan nada merajuk, membuat Lars terkekeh. Tapi sayang, kamu bukan satu-satunya wanita cantik di hidupku, ujar Lars dengan nada menggoda. Lita yang tadinya terdiam menikmati pelukan dari Lars itu seketika melepaskan pelukannya dan menatap tajam ke arah Lars. Apa? Berani sekali kamu kak? Siapa wanita itu? Tanya Lita dengan tatapan intimidasinya. Lars yang gemas dengan reaksi dari Lita itu lantas mencium pipi gadisnya. Namun, karena Lita yang masih cemberut dan terus mencoba menghindar, akhirnya Lars hanya bisa menghela napas. Buna sayangku. Dia wanita paling cantik setelah kamu di dunia ini. Jangan cemburu karena sekarang hatiku sudah sepenuhnya untukmu. Raut wajah Lita mulai melunak kembali setelah mendengar itu. Gadis cantik itu kemudian kembali memeluk tubuh Lars. Kenapa tidak sebut saja jika itu Buna? Aku kan jadi berprasangka buruk sama Kak Lars. Maaf ya. Dimaafin, tapi cium aku dulu, ujar Lars yang sebenarnya hanya ingin menggoda Lita saja. Namun, siapa sangka jika gadis itu malah sungguh menciumnya. Bukan kecupan pipi seperti biasanya, melainkan di bibir meskipun bukan ciuman yang lama. Sudah. Jadi aku harus dimaafin ya. Lita menatap Lars dengan mata yang membulat lucu. Tapi kurang lama ciumannya. Yang tadi itu hanya kecupan, bukan ciuman, ujar Lars seraya mengedipkan sebelah matanya. Pipi Lita yang putih itu bersemu kemerahan. Tangan gadis cantik itu mencengkram jas yang dikenakan oleh Lars. Kalau mau yang lama, nanti saja malam. Di kamar, hihi. Lars menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Lita. Astaga, kamu mulai lagi deh nakalnya Lita. Nanti ku tagih beneran di kamar ya, awas kalau kamu menahindar. Dan Lita hanya tertawa sebagai respon dari ucapan Lars. Tapi kemudian gadis itu sadar jika tadi pertanyaannya soal kenapa bisa Roseanne datang ke kantor Lars belum juga dijawab oleh suaminya itu. Ada apa? Tanya Lars saat menyadari Lita yang seperti ingin menanyakan sesuatu padanya. Aku mau tanya kak, tapi entar dulu. Pegel juga ya pelukan gini, mau duduk, ujar Lita melepas pelukannya dan berjalan mendahului Lars untuk duduk di sofa yang ada di ruangan kerja Lars itu. Lars yang ditinggalkan oleh Lita untuk duduk di sofa itu hanya bisa menghela napas. Padahal tadi yang memeluk Lars lagi kan Lita. Kenapa gadis itu sekarang malah mengeluh? Lars jadi curiga dengan sikap Lita akhir-akhir ini. Sini kak. Aku bilang kan mau tanya sesuatu sama kamu. Duduknya jangan jauhan gitu dong, kayak kita lagi marahan aja, ujar Lita, membuat Lars yang baru akan mendudukkan pantatnya di kursi itu mengurungkan niatnya dan akhirnya duduk di samping Lita. Ada apa? Kamu mau tanya apa ta? Kenapa mantan kamu datang ke kantor? Kamu tadi belum menjelaskannya kak, ujar Lita, membuat Lars mengulas senyum tipis. Tadi mau aku jelasin kan tapi kamu keburu motong ucapanku. Jadi sebenarnya saat kita masih bulan madu di Jepang itu, ada klien yang meminta untuk bertemu denganku langsung kan untuk tanda tangan kontrak.
Dia sangat keras kepala ingin bertemu denganku dan tidak mau diwakilkan oleh Raka. Klien ini adalah orang yang nantinya akan menjadi model untuk brand terbaru yang akan diluncurkan di perusahaan. Tapi sayangnya, Raka tidak becus bekerja karena ternyata klien ini adalah orang yang paling aku hindari. Ya, bisa kamu tebakkan siapa dia? Roseanne si mantan terindahmu kan Kak? Tanya Lita dengan nada mengejek, membuat Lars mendengus kasar. Istrinya ini ternyata menyebalkan juga jika sedang dalam mode mengejek seperti ini. Namanya mantan gak ada yang indah kalau indah kenapa harus jadi mantan coba? Udahlah, jadi intinya tadi Roseanne datang ke sini untuk tanda tangan kontrak sebagai model, tapi karena aku tidak suka dengannya, maka aku batalkan kontraknya dan itulah kenapa alasan wajah Raka terlihat luka di sudut bibirnya. Lita terdiam memproses ucapan sang suami. Barulah saat dia sadar jika yang Lars maksud adalah lelaki itu yang ternyata dalang dari wajah Raka yang terluka. Ah, jadi Kak Lars yang memukul Raka. Kalau begitu pantas saja Raka dapat pukulan itu. Berani sekali dia memasukkan Roseanne ke dalam perusahaan kakak. Ya meskipun mungkin Raka tidak sengaja, tapi tetap saja itu kesalahannya. Tapi Kak Lars juga salah. Kakak harus minta maaf pokoknya sama Raka, bagaimanapun dia sudah mau membantu Kak Lars walaupun akhirnya seperti ini, ujar Lita, membuat Lars mengangguk acuh. Aku memang berniat meminta maaf padanya. Tapi nanti, omong-omong sekarang ada yang mau aku pinta dari kamu Lita. Apa Kak? Lars terdiam sejenak sebelum menghela napas berat. Karena aku telah menolak Roseanne untuk menjadi modelnya dan aku juga butuh model dalam waktu dekat ini, maka aku mau meminta kamu untuk menjadi modelnya Lita. Kamu mau kan? Tanya Lars dengan penuh harap. Apa? Enggak. Aku enggak mau Kak, aku mana pede di depan kamera dan dilihat banyak orang. Kecuali kalau untuk foto pribadi aku bisa saja, tapi ini untuk foto barang yang akan diluncurkan perusahaan. Kalau nanti pakai aku sebagai modelnya dan ternyata hasilnya jelek bagaimana? Nanti malah kamu yang rugi Kak. Mending cari model lain saja, ujar Lita menolak mentah-mentah permintaan dari suaminya. Tapi sudah tidak ada waktu lagi Lita. Aku butuh model dalam waktu seminggu ini dan karena aku juga yang membatalkan secara sepihak kepada Roseanne, pasti dengan alasan jika aku sudah mendapat model yang cocok untuk barangnya, pasti nanti Roseanne akan curiga dan dia akan mencari-cari tahu siapa modelnya. Kalau sampai dia tahu aku hanya berbohong agar dia tidak menjadi model di perusahaan, ku bisa saja dia menuntut perusahaan dan ingin menjadi model di sini karena posisi itu sedang kosong. Lita menatap mata Lars yang terlihat memohon ke arahnya. Kemudian gadis itu menghela napas berat. Apa tidak ada jalan lain selain aku yang menjadi modelnya Kak? Masalahnya, aku kan tidak berpengalaman sama sekali dalam dunia permodelan ini. Lars menggeleng lesu. Tidak ada jalan lain. Kamu bisa berlatih Lita untuk menjadi modelnya. Aku akan menemani kamu selama berlatih dan lagi pula aku merasa tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi model kali ini selain kamu. Karena kamu adalah pembalap yang sesungguhnya. Hah? Apa hubungannya dengan pembalap Kak? Tanya Lita bingung saat Lars mengatakan kata pembalap barusan. Tentu saja ada hubungannya, karena brand kali ini berupa jaket untuk seorang pembalap motor dan helm. Nanti kamu di foto juga akan menaiki motor, jadi pokoknya di pemotretan nanti kamu akan menjadi diri kamu sendiri Lita. Aku yakin kamu bisa itu, kamu terlihat sangat cantik dan keren saat berada di atas motor. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi tetap saja. Aku gugup Kak, aku tidak pandai bergaya di depan kamera kecuali jika itu hanya ada aku seorang saja, ujar Lita dengan menunduk sedih. Dia merasa kali ini mungkin dia tidak akan bisa membantu Lars karena dia sendiri juga tidak bisa dan yakin.
Kamu bisa Lita, aku yakin kamu hanya perlu sedikit saja berlatih maka kamu akan menjadi model yang lebih berbakat bahkan daripada Roseanne yang namanya sudah melejit di Amerika. Begini Deha, jika kamu mau membantuku untuk menjadi model maka untuk nanti malam kamu boleh ikut turun ke jalanan dan bertanding, bukan hanya melihat sebagai penonton saja. Bagaimana? Mendapat tawaran yang cukup menggiurkan bagi Lita itu membuat gadis tersebut terdiam cukup lama di tengah kebimbangannya. Dia sudah rindu untuk ikut bertanding dengan lawannya, tapi kalau dia mau melakukan itu maka dia harus menyetujui permintaan Lars yang mau menjadikan dia sebagai modelnya, sementara Lita saja tidak punya pengalaman akan hal itu. Tapi jika dia menolak, kapan lagi kan dia dapat izin dari Lars langsung untuk turun ke arena balap? Biasanya Lita tidak pernah izin dan selalu pergi diam-diam saat dulu Lars masih berpura-pura menjadi lelaki idiot. Tapi sekarang posisinya sudah beda, Lita sudah harus meminta izin kepada suaminya untuk melakukan apapun yang dia mau dan jika dia tidak mendapat izin, maka Lita tidak boleh untuk pergi diam-diam seperti sebelumnya karena itu adalah dosa. Lita menghela napas pada akhirnya sebelum mengangguk dengan ragu dan berkata, "Baiklah, aku mau membantu Kak Lars menjadi model untuk perusahaannya, tapi aku tidak bisa janji untuk hasil yang bagus nanti. Hanya saja aku akan berusaha sebisa mungkin untuk membuatnya menjadi bagus dan tidak membuat Kak Lars kecewa." Dan hanya dengan jawaban dari Lita itu membuat Lars melayangkan senyuman manisnya dan memeluk Lita sambil mengucapkan terima kasih karena sudah mau menerima permintaannya. Keesokan paginya, Siska turun menuruni anak tangga rumahnya dengan perlahan. Gadis itu terlihat memikirkan sesuatu di dalam otaknya karena dia berjalan hampir menyandung kakinya sendiri. Itu semua karena Siska tengah memikirkan bagaimana nanti dia akan berbicara dengan ibunya mengenai hubungannya dengan Alaska yang akan dia akhiri karena lelaki itu bahkan sampai saat ini belum juga memiliki rasa padanya. Namun saat sudah akan berada di depan mamanya yang pagi ini tumben sekali sudah berada di dapur seperti tengah memasak sesuatu, raut wajah Siska yang tadinya seperti orang dengan banyak beban pikiran itu berubah menjadi tersenyum hangat dan memasang wajah seolah dia baik-baik saja. "Pagi Ma, tumben pagi-pagi gini Mama sudah ada di dapur." "Bilaksmi mana Ma? Biasanya dia yang buat sarapan kan?" Siska menyapa sang mama dengan mencium sebelah pipi wanita yang dia anggap sebagai ibunya itu. Tanpa tersenyum tipis, "Bilaksmi dari kemarin kan izin buat nggak masuk dulu sampai hari ini. Tapi mama nggak tahu dia izin mau ngapain, soalnya dia cuma minta izin aja sama mama tanpa ngasih tahu mama alasannya apa." Siska menganggukkan kepalanya mengerti. Lalu gadis itu menarik kursi yang ada di meja makan kecil di dapur mereka untuk duduk dan menuangkan air ke dalam gelas yang akhirnya dia teguk abis. "Kamu hari ini ada rencana jalan berdua kan sama Alaska? Udah dapat bajunya? Biasanya kamu ribetin baju dari semalam ke mama, tapi tumben banget kemarin enggak samperin mama buat minta saran baju." Sambil memasak nasi goreng untuk sarapan, Tania membuka percakapan dengan anaknya. Siska yang tadinya sedang bermain ponsel itu seketika menghentikan aktivitas main ponselnya. Tatapan mata gadis itu kembali meredup dan sayu seperti sebelumnya saat mendengar Mama Tania mengatakan nama Alaska. "Kak, kok diem aja? Mama tanya kamu loh, nanti kalau belum ada baju buat kencan sama Alaska, biar Mama bantu cari," ujar Tania sedikit kebingungan saat anaknya tidak merespon seperti biasanya. Karena tidak mau membuat sang mama curiga padanya, akhirnya Siska pun menjawab dengan senyum tipis, "Jadi Ma, tapi tidak perlu persiapan baju seperti biasanya. Oh Alaska juga tidak akan melirikku hanya karena aku pakai pakaian yang bagus." Mendengar itu, Tania yang hampir selesai memasaknya langsung saja mematikan kompornya tanpa memikirkan masakannya yang belum matang sempurna. Biarlah itu nanti dia masak lagi setelah mendengar penjelasan dari anaknya yang baru saja berkata jika Alaska tidak pernah peduli pada Siska. "Maksud kamu apa Nak? Nak Aska enggak pernah peduliin kamu selama ini.
Bahkan setelah kamu berusaha dandan dan tampil cantik di depannya. Ucap Tania yang langsung menodong putrinya itu dengan pertanyaan. Siska yang terkejut dan belum siap menjawab pertanyaan mamanya yang tiba-tiba itu hanya bisa terdiam dengan senyum kaku. Jawab Mama Kak, Aska selama ini enggak peduliin kamu. Tania kembali mendesak saat putrinya itu masih saja bungkam. Akhirnya Siska menghela napas sebelum menjawab pertanyaan dari sang ibu, Ma. Boleh nggak kalau kita bicarain ini nanti aja? Siska lapar Ma, kita sarapan dulu aja ya. Papa juga bentar lagi turun buat sarapan. Setelah sarapan dan Papa berangkat kerja, baru nanti Siska jelasin semuanya sama Mama, gimana? Enggak bis, Tania menghentikan ucapannya saat Siska menatapnya dengan tatapan memohon. Melihat anaknya yang menatap dengan tatapan memohon membuat Tania menghela napas berat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, meskipun dengan sedikit tidak rela. Ya udah, tapi janji kamu harus ceritain semuanya. Jangan ada yang ditutupi sedikit pun. Siska pun lantas menganggukkan kepalanya, Siska janji. Setelah selesai sarapan, Siska menepati janjinya untuk mengatakan pada sang ibu mengenai Alaska dan bagaimana lelaki itu selama ini berperilaku kepadanya. Dan disinilah dia berada, di kamar sang mama dengan kepala tertunduk sejak 10 menit yang lalu di hadapan mamanya tanpa pembicaraan sedikit pun. Siska tidak kuat mengatakannya, namun dia harus mengatakannya jika dia tidak mau kalau Alaska semakin membencinya. Kak, cerita sama Mama. Jangan diam saja, Mama tidak akan marah mengenai apapun keputusan kamu ke depannya. Dan jika kamu memerlukan Mama juga untuk bicara dengan Papa, maka Mama akan membantu kamu dengan senang hati, ujar Tania meyakinkan. Setelah mendengar perkataan mamanya itu, Siska bukannya merasa tenang ataupun senang, dia malah merasa sedih dan tanpa bisa dicegah, air matanya mengalir melewati pipinya yang tirus itu. Ma, Alaska tidak mencintaiku. Aku mohon bantu aku untuk membatalkan perjodohan ini. Aku tidak mau membuat Alaska menjadi semakin membenciku jika perjodohan ini dilanjutkan. Pagi ini Lita datang ke kantor bersama dengan sang suami. Kali ini dia berpakaian normal, maksudnya tidak terlalu santai seperti sebelumnya dan ditambah lagi dia datang dengan Lars, jadi tidak mungkin dia akan ditolak lagi untuk masuk. Lagi pula sekarang dia kan sudah diperkenalkan oleh Lars sebagai istrinya, maka tidak akan ada kejadian ketiga kalinya di mana dia tidak dibolehkan masuk. Saat masuk ke ruangan Lars, ternyata sudah ada Raka yang menunggu mungkin dari tadi karena sebelumnya Lars sudah meminta sekretarisnya itu untuk menunggu langsung di dalam ruangan. Selamat pagi Tuan Lars, Nona Lita. Raka menyapa setelah sebelumnya lelaki itu membungkuk hormat terlebih dahulu. Pagi Raka, jawab Lita dengan tersenyum ramah. Berapa lama kamu menunggu? Tanya Lars mengabaikan sapaan itu. Lita melirik tidak enak pada Raka yang diabaikan sapaannya oleh Lars, tapi seolah tahu Raka hanya tersenyum tipis ke arah Lita sebagai kata jika dia baik-baik saja. Tidak terlalu lama Tuan. Oh iya, di mana model yang Anda maksudkan semalam? Esther akan datang sebentar lagi dengan membawa barang sampelnya. Kita bisa mencobanya lebih dulu pada model itu, agar jika tidak cocok dengan modelnya, maka kita masih ada waktu untuk mencari model lain. Raka memulai pembicaraan. Lelaki yang sudah menjadi sekretaris dari Lars itu penasaran dengan sosok yang akan menjadi model untuk brand terbaru mereka. Pasalnya, Lars sampai turun tangan sendiri untuk mendapatkan model itu, dan Raka jadi yakin sekali kalau model yang dipilih oleh Lars ini pasti lebih baik daripada Roseanne. Lars menunjuk dengan dagunya lalu berkata, dia sudah ada di sini Raka. Dia datang bersama denganku tadi. Namun Raka yang sedang dalam mode tidak peka itu malah menatap ke sekelilingnya, mencari keberadaan model yang Lars maksud. Tapi nihil, Raka tidak menemukan siapapun di ruangan kerja bosnya itu selain mereka bertiga. Apakah dia telat datang Tuan? Aku tidak melihatnya sama sekali.
ujar Raka, membuat Lars menghela napas lelah. Aku bilang dia datang bersama denganku tadi Raka. Lihat di belakang samping kamu, dia sedang duduk di sana, ujar Lars dan barulah saat itu juga Raka menyadari jika yang ada di ruangan itu selain dia dan Lars tentu saja nona muda Lita yang bisa berpotensi menjadi model yang tuannya maksudkan tadi. Maksud Anda, modelnya adalah nona Lita tuan? Tanya Raka dengan nada tergagap seraya menolehkan kepalanya ke arah Lita. Benar, kamu tidak melihat potensi yang ada pada diri Lita itu sebenarnya sangat besar untuk menjadi model produk terbaru kita. Gadis pembalap yang keren, cantik namun menggoda di saat bersamaan. Kita tidak perlu susah-susah melatih Lita untuk menjalankan motornya karena gadisku itu adalah ratunya, dengan tersenyum bangga Lars menjelaskan pada Raka yang mengangguk setuju. Sedangkan Lita yang dipuji oleh Lars, memerah samar pipinya. Benar juga ya, kenapa aku bisa tidak kepikiran untuk meminta Nona Lita sebagai modelnya. Padahal dia akan sangat cocok dengan peran ini, Raka menyetujui. Ya itulah, kamu terlambat berpikir Raka.